Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, bulan menggantung tipis di atas langit Yogyakarta, hanya menyisakan bias samar di balik awan yang berarak. Udara terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun tak mampu meredam gelak tawa dan obrolan sengit dari 5 sekawan yang sedang berkumpul di tepian Kali Angker. Namanya memang begitu. Kali Angker bukan karena mitos atau legenda, melainkan karena sejarah kelamnya yang sering jadi lokasi penemuan mayat atau korban kejahatan. Tapi malam itu, bagi Dimas, Risa, Bimo, Santi, dan Yoga, Kali Angker hanyalah tempat sempurna untuk melarikan diri dari bisingnya kota dan pengawasan orang tua. Dimas, si biang kerok dari kelompok itu, dengan bangga mengeluarkan sekantong penuh botol minuman keras yang sudah dingin. Malam ini kita rayakan kelulusan, teman-teman. Bebas, serunya mengangkat salah satu botol ke udara. Risa, yang selalu paling rasional, hanya menggelengkan kepala. Dimas, ini kali banyak nyamuk dan ya, kalian tahu cerita-cerita tentang tempat ini kan? Suaranya terdengar sedikit cemas. Matanya mengamati semak-semak lebat di seberang sungai. Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, Riz. Sahut Bimo, seraya menyalakan rokoknya. Asap mengepul, membentuk lingkaran samar di udara sebelum hilang ditelan kegelapan. Yoga, yang pendiam, hanya tersenyum tipis. Matanya terpaku pada aliran air yang hitam, memantulkan cahaya redup dari senter ponsel Dimas. Santi, yang paling ceria, mulai menyiapkan camilan dan beberapa kartu remi. Daripada mikirin hantu, mending kita main kartu. Siapa kalah minum, usulnya. Disambut sorakan setuju dari Dimas dan Bimo. Waktu berlalu, tawa dan obrolan mereka semakin nyaring, seiring dengan botol-botol yang mulai kosong. Alkohol mulai mengikis kewaspadaan mereka. Saat sedang asik bermain kartu, tiba-tiba Yoga menunjuk ke arah seberang kali. "Lihat itu," gumamnya. Suaranya sedikit serak. Semua mata mengikuti arah telunjuknya. Di antara rerimbunan pohon bambu yang bergoyang pelan, terlihat sebuah ayunan tua yang entah sejak kapan ada di sana. Ayunan itu bergerak sendiri, pelan, seolah ada yang sedang mendudukinya. "Wah, angin kali," kata Bimo. Mencoba terdengar santai, tapi suaranya agak bergetar. Dimas yang sudah sedikit mabuk justru tertantang. "Penakut, itu cuma angin. Paling-paling ada yang iseng naruh di situ," ujarnya. Namun pandangannya tak lepas dari ayunan yang terus bergerak, ritmis dan tak beraturan. Keheningan tiba-tiba menyelimuti mereka, mematikan gelak tawa yang sebelumnya merajalela. Hanya suara gemericik air kali dan gesekan daun bambu yang terdengar. Kemudian, sebuah aroma melati yang begitu kuat tiba-tiba menyeruak, seolah-olah ada seseorang yang baru saja menyemprotkan parfum di dekat mereka. Namun, di tempat itu tidak ada siapa-siapa selain mereka berlima dan rimbunan vegetasi. Aroma itu bukan aroma melati biasa, melainkan melati yang terkesan basi, pekat, dan entah kenapa memancing rasa mual yang aneh. Bulu kuduk Risa meremang. Ia sudah sering mendengar cerita tentang aroma melati, pertanda kehadiran hantu, terutama di tempat-tempat angker. "Aku rasa kita harus pergi," bisik Risa. Suaranya nyaris tak terdengar. Dimas menoleh. Wajahnya masih merah karena alkohol, tapi matanya mulai menunjukkan sedikit kecemasan. "Kenapa, Riz? Jangan bikin takut katanya. Meski ia sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan suasana yang tiba-tiba berubah mencekam. Tiba-tiba, ayunan tua di seberang kali berhenti bergerak. Benar diam. Tak ada lagi gerakan. Seolah sosok tak kasat mata yang tadi duduk di sana telah pergi. Namun, sensasi keberadaan sesuatu justru semakin pekat, mengimpit dada mereka. Yoga
yang sedari tadi hanya diam, kini menatap lurus ke arah pohon bambu di seberang tempat ayunan itu berada. Matanya membulat dan napasnya tertahan. Ada yang melihat kita. Gumamnya pelan, sangat pelan, seolah takut suaranya akan memecah kesunyian yang mencekam itu. Tiba-tiba, dari balik rerimbunan bambu yang gelap, terlihat 2 titik merah menyala yang perlahan bergerak. Seolah-olah sepasang mata sedang mengamati mereka dalam kegelapan. Aroma melati basi itu semakin menyengat, membuat mereka semua serentak berdiri. Jantung berdebar kencang, menyadari bahwa malam itu tidak akan berakhir seperti yang mereka kira. Sesuatu atau seseorang benar-benar mengawasi mereka dari balik kegelapan kali angker. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara yoga yang tercekat. Ada yang melihat kita, gumamnya. Jari telunjuknya masih mengarah ke rerimbunan bambu di seberang kali. 2 titik merah menyala itu kini tampak lebih jelas, seolah mendekat, memantulkan cahaya redup rembulan yang sesekali muncul dari balik awan. Aroma melati basi semakin pekat, menusuk hidung dan membuat tenggorokan terasa kering. "Apaan tuh?" bisik Santi. Suaranya bergetar. Ia menempel pada Risa yang sudah memegang erat lengan Dimas. Bahkan Dimas, si pemberani yang selalu merasa di atas angin, kini terlihat pucat pasi. Matanya tak lepas dari 2 titik merah yang kini mulai bergerak perlahan di antara bayangan pohon bambu. Gerakannya tidak seperti hewan, terlalu lambat, terlalu teratur. "Jangan-jangan," gumam Bimo. Kata-katanya menggantung di udara. Mereka semua tahu apa yang ada di pikiran Bimo. Cerita-cerita tentang penunggu kali angker, makhluk yang konon kerap muncul dalam wujud tak terduga, atau sekadar sepasang mata merah yang mengawasi. Tapi ini berbeda. Ini terasa jauh lebih nyata, lebih mengancam. Tiba-tiba dari balik bambu itu terdengar suara tawa anak kecil. Bukan tawa riang gembira, melainkan tawa yang melengking, dingin, dan diselingi isakan samar. Tawa itu menggema di kegelapan, membuat bulu kuduk mereka merinding hebat. Tawa itu tidak datang dari satu arah, melainkan seolah mengelilingi mereka, datang dari berbagai penjuru, meskipun hanya ada pepohonan dan air kali. "Apa itu?" Risa memekik, hampir histeris. Ia mencoba menarik lengan Dimas, tapi Dimas seolah terpaku. Matanya masih terpaku pada 2 titik merah di seberang. 2 titik merah itu kini membesar, seolah mendekat dengan kecepatan tak wajar. Dan di antara mereka terlihat siluet samar dari sesosok tubuh. Siluet itu kecil, seperti anak-anak, namun tingginya menjulang dan pergerakannya aneh, sedikit melayang. Jantung mereka berlima, berpacu tak karuan. Aroma melati basi kini bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang amis, membuat perut mereka bergejolak. Tiba-tiba, siluet itu berhenti di tepi kali, tepat di seberang mereka. 2 mata merah itu kini tampak jelas. Itu adalah mata seorang wanita, dengan sorot kosong dan menakutkan. Di bawah mata itu terukir senyum yang lebar, nyaris membelah wajahnya, dan dari mulutnya yang terbuka kembali terdengar tawa melengking anak kecil yang mengerikan. Namun, yang paling membuat mereka mematung adalah saat mereka menyadari wajah wanita itu bukan wajah normal. Wajahnya seperti ditarik, melebar secara tidak wajar, dan rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian besar tubuhnya yang kurus kering itu. "Wewe Gombel," pekik Yoga yang paling familiar dengan cerita urban legend lokal. Suaranya pecah, ketakutan yang murni merayapi setiap serat tubuhnya. Sosok itu perlahan-lahan mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah mereka, terutama ke arah Dimas yang jarinya panjang dan melengkung, kukunya hitam dan tajam. Tawa anak kecil itu semakin nyaring, namun kali ini seperti ada suara desisan yang menyertainya. "Kak, kita harus lari!" teriak Bimo.
akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Namun kaki mereka terasa lemas, terpaku di tanah. Sosok di seberang kali itu tidak lagi hanya menunjuk. Perlahan, ia mulai menyeberangi kali, bukan dengan berjalan, melainkan melayang di atas permukaan air yang gelap. Semakin mendekat, aroma melati yang pekat kini membakar hidung, dan suara tawa anak kecil itu seolah-olah berbisik di telinga mereka masing-masing, mengucapkan nama mereka satu persatu. Melihat sosok itu melayang mendekat tanpa menyentuh air sedikit pun adalah pemandangan yang menghancurkan nalar mereka. Kepanikan total menyelimuti kelima sekawan. Mereka tahu ini bukan lagi sekadar cerita atau lelucon. Ini adalah kenyataan paling buruk yang pernah mereka hadapi. Dan Wewe Gombel itu menginginkan sesuatu dari mereka. Sosok Wewe Gombel itu kini hanya berjarak beberapa meter dari bibir kali, melayang perlahan di atas permukaan air yang gelap. Mata merahnya menatap tajam ke arah kelima sekawan. Dan tawa anak kecil yang melengking itu semakin menusuk telinga, diiringi desisan menyeramkan. Keringat dingin membasahi punggung mereka, dan napas mereka tertahan di kerongkongan. "Lari!" teriak Dimas. Akhirnya bisa menguasai kembali tubuhnya yang kaku. Ia adalah yang pertama berlari, tanpa menoleh ke belakang, menerobos semak-semak dan akar pohon yang melintang di tepian kali. Bimo dan Santi mengikutinya, terhuyung-huyung dalam kegelapan. Rasa panik menguasai mereka. Risa, yang selalu lebih hati-hati, sempat melirik ke belakang. Sosok Wewe Gombel itu masih melayang, seolah tak perlu terburu-buru. Namun sorot matanya yang merah kini terlihat penuh kemarahan. "Yoga, ayo!" teriak Risa. Menyadari Yoga masih terpaku, memandang sosok itu dengan tatapan kosong. Risa menarik lengan Yoga dengan sekuat tenaga, memaksa anak laki-laki pendiam itu untuk bergerak. Yoga akhirnya tersentak, dan mereka berdua berlari menyusul yang lain, menjauhi kali angker dan teror yang baru saja mereka saksikan. Mereka berlari tanpa arah, menembus rimbunnya vegetasi yang gelap, tidak peduli ranting-ranting yang menggores kulit atau lumpur yang melengket di sepatu. Suara tawa melengking itu masih terngiang-ngiang di telinga mereka, seolah mengejar, membisikkan ancaman di setiap langkah. Aroma melati, basi dan amis itu juga tak kunjung hilang, melekat kuat, membuat mual. Setelah berlari beberapa menit, mereka akhirnya sampai di sebuah jalan setapak yang lebih jelas, namun masih gelap dan sepi. Jantung mereka berdegup kencang seperti genderang perang. Napas mereka tersengal-sengal. "Dimas, Risa di mana?" teriak Bimo, menyadari ada yang kurang dari kelompok mereka. Mereka berempat, Dimas, Bimo, Santi, dan Yoga, berhenti mendadak. Mereka saling pandang dengan tatapan panik. Hanya ada mereka berempat. Risa tidak ada. Kepanikan yang baru saja mereda kini meledak kembali, lebih dahsyat dari sebelumnya. "Risa! Risa!" Dimas memanggil. Suaranya putus asa. Ia mencoba menerangi jalan setapak di belakang mereka dengan senter ponselnya. Tapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat. Tidak ada jejak, tidak ada suara, bahkan embusan napas pun tak terdengar. Risa seolah lenyap di telan malam. Yoga, yang sedari tadi diam, kini mulai terisak pelan. Dia diambil," bisiknya. Suaranya pecah. Mata merah Wewe Gombel dan tawa anak kecil itu kembali terbayang di benak mereka. Apakah Wewe Gombel itu membawa Risa? Tapi bagaimana? Mereka berlari hampir bersamaan. Mereka mencoba kembali menyusuri jejak yang baru saja mereka lewati, mencari Risa di antara semak-semak dan pohon. Namun, setiap langkah terasa berat, dipenuhi ketakutan akan sosok yang mungkin masih mengintai. Bau melati basi dan amis itu justru semakin kuat, seolah Risa menghilang di titik aroma itu paling pekat ketika mereka sampai di area tempat mereka berlari dari kali. Mereka menemukan sepatu Risa, sepatu kets putih
yang kini berselimut lumpur tebal, tergeletak di tengah jalan setapak. Di samping sepatu itu, ada jejak kaki kecil yang baru, tidak seperti jejak kaki Risa atau kaki mereka. Jejak itu sangat kecil, seperti kaki anak-anak, namun bentuknya aneh, sedikit memanjang dan mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap dan lebat, menjauhi kali. "Ini bukan jejak kaki manusia," ucap Santi. Matanya membelalak, menyadari keanehan bentuk jejak itu. Jejak itu juga hanya ada satu arah, seolah sosok yang membuat jejak itu muncul begitu saja dari udara dan kemudian menghilang ke dalam hutan. Ketiga sekawan itu berdiri mematung, menatap jejak kaki misterius itu. Di satu sisi, ada teman mereka yang hilang. Di sisi lain, ada petunjuk baru yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Jejak kaki itu adalah bukti nyata bahwa Wewe Gombel itu tidak hanya mengancam, tetapi telah mengambil salah satu dari mereka. Dan sepertinya makhluk itu ingin mereka mengikutinya. Ketiga sekawan itu, Dimas, Bimo, dan Santi, berdiri mematung, menatap jejak kaki aneh yang kecil, memanjang, dan hanya mengarah ke dalam hutan yang lebih gelap. Sepatu Risa tergeletak tak berdaya di sampingnya, menjadi saksi bisu hilangnya teman mereka. Aroma melati basi dan amis masih mencekik, seolah berasal dari jejak kaki itu sendiri. Ini beneran Wewe Gombel," bisik Santi. Suaranya nyaris tak terdengar. Air mata sudah membasahi pipinya. Dia ngajak Risa kemana? Dimas, yang biasanya paling berani, kini terlihat sangat tertekan. Kehilangan Risa begitu mendadak, begitu tak masuk akal, membuatnya limbung. "Kita harus cari dia," ucap Dimas, tapi nadanya penuh keraguan. Hutan di hadapan mereka tampak begitu pekat, seolah tak berujung, dan aura mistisnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jejak ini, Bimo menunjuk ke arah jejak kaki itu. "Dia cuma ngajak kita masuk lebih dalam, Mas. Kak kita nggak tahu ada apa di dalam sana." Otak rasional Bimo masih mencoba melawan ketakutan yang merayapi. Namun jejak itu seperti magnet, menarik sekaligus menakutkan. Yoga, yang sedari tadi hanya terisak, kini mengangkat kepalanya. Matanya sembual merah dan bengkak. Kita harus ikutin dia," katanya. Suaranya parau namun tegas. Dia ninggalin jejak ini bukan tanpa alasan. Dia mau kita nyusul. Perkataan Yoga, si pendiam yang tiba-tiba bersikap berani, membuat Dimas dan Bimo terdiam. Ada benarnya, jika Wewe Gombel ingin menyembunyikan Risa, kenapa ia meninggalkan jejak yang begitu jelas? Apakah ini semacam permainan? Atau apakah ini adalah panggilan? Sebuah undangan yang tidak bisa mereka tolak? Dengan langkah berat, Dimas mengangguk. "Kita harus ketemu Risa. Gimana pun caranya." Ia menyalakan senter ponselnya, mengarahkan cahayanya yang terbatas ke dalam hutan yang gelap. Timbunan pohon tampak seperti tembok raksasa yang menelan segala cahaya. Mereka mulai melangkah, mengikuti jejak kaki kecil itu. Setiap langkah terasa seperti memasuki dimensi lain. Pepohonan yang tadinya tampak biasa, kini terlihat hidup. Cabang-cabangnya seolah meraih mereka, daun-daunnya berbisik-bisik di telinga mereka. Suara-suara serangga malam yang tadinya samar, kini terdengar lebih jelas, seperti orkestra aneh yang mengiringi perjalanan mereka. Aroma melati basi dan amis itu semakin kuat di setiap langkah. Terkadang, mereka mendengar suara tawa anak kecil yang melengking itu kembali, tidak jauh dari mereka, seolah mengejek atau memandu. Mereka tahu tawa itu adalah milik Wewe Gombel, dan makhluk itu berada di dekat mereka. Setelah berjalan beberapa waktu, mereka tiba di sebuah area yang lebih terbuka, namun masih dikelilingi pohon-pohon besar. Di tengah area itu, berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang sangat tua, dengan akar-akar menggantung yang menyerupai tirai. Di bawah pohon itu, terlihat sebuah pondok kecil yang sudah reot, terbuat dari bambu dan atap rumbia
yang hampir roboh. Pondok itu tampak sangat tua, seolah tak pernah dihuni manusia. Selama puluhan tahun, jejak kaki kecil itu berakhir tepat di depan pintu pondok yang tertutup rapat. Dari celah-celah dinding bambu yang lapuk, memancar cahaya oranye samar seperti cahaya api unggun atau obor. Dan yang paling membuat mereka bergidik, dari dalam pondok itu terdengar suara Risa. Bukan suara tangisan atau ketakutan. Itu adalah suara Risa sedang bernyanyi. Lagu anak-anak yang ceria, namun nadanya terdengar aneh, sedikit sumbang. Seolah Risa bernyanyi dalam keadaan linglung atau tidak sadar. Tidak sadar, di balik suara nyanyian itu terselip kekeh kecil yang mengerikan, seolah ada yang ikut bernyanyi bersamanya. Dan tentu saja, aroma melati basi itu kini terasa begitu pekat, begitu menusuk, seolah sumbernya ada di dalam pondok reot itu. Dimas, Bimo, dan Santi saling berpandangan. Ada ketakutan, namun juga sedikit kelegaan karena suara Risa terdengar. Tapi kelegaan itu segera digantikan oleh kengerian yang lebih besar. Mengapa Risa bernyanyi dan siapa yang menemaninya di dalam sana? Mereka kini berada di ambang keputusan, masuk ke dalam pondok itu, menghadapi Wewe Gombel secara langsung, atau melarikan diri dan meninggalkan Risa di tempat terkutuk itu. Pilihan yang sangat sulit, namun mereka tahu Risa membutuhkan mereka. Suara nyanyian Risa yang ceria namun sumbang terus mengalun dari dalam pondok reot, diiringi kekehan kecil yang dingin. Dimas, Bimo, dan Santi berdiri membeku di depan pintu. Cahaya oranye samar menembus sela-sela dinding bambu yang lapuk. Aroma melati basi mencekik, lebih pekat dari sebelumnya, seolah mereka berdiri di ambang sarang hantu. Risa di dalam sana, bisik Santi. Air matanya tak terbendung. Kita harus masuk. Dimas menghela napas panjang, mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia tahu ini adalah puncaknya. Tidak ada jalan mundur. Mereka sudah terlalu jauh. Dan Risa sudah ada di tangan makhluk itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu bambu yang rapuh. Suara kayu berderit nyaring saat pintu perlahan terbuka, menampakkan kegelapan di dalamnya, diselimuti cahaya oranye yang berasal dari nyala tungku kecil di sudut. Di tengah pondok yang sempit itu, duduklah Risa. Rambutnya terurai, matanya kosong, dan ia tersenyum lebar, terus bernyanyi lagu anak-anak. Namun, yang membuat jantung mereka nyaris copot adalah sosok yang duduk di hadapan Risa. Itu adalah Wewe Gombel. Wujudnya kini tampak lebih jelas di bawah cahaya redup. Rambut panjangnya terurai, menutupi sebagian besar tubuhnya yang kurus dan pucat. Wajahnya mengerikan, dengan senyum yang terlalu lebar dan mata merah menyala. Tapi yang paling membuat mereka ngeri adalah bayangan hitam yang menggeliat di balik punggungnya. Seolah ada sesuatu yang lebih besar bersembunyi di sana. Wewe Gombel itu menatap mereka dengan tatapan puas, seolah mereka adalah tamu yang memang ia tunggu. "Kalian datang!" Suara Wewe Gombel menggeram, serak dan berat, namun diselingi tawa anak kecil yang melengking. "Sudah lama aku menunggu." Anak-anak, Risa terus bernyanyi, sama sekali tidak menyadari kehadiran teman-temannya atau sosok mengerikan di depannya. Ia seperti boneka yang dikendalikan. "Lepasin Risa!" teriak Dimas. Suaranya bergetar namun tegas. Wewe Gombel terkekeh. "Melepaskan dia menyenangkan. Dia adalah temanku sekarang." Sosok itu mengulurkan tangan kurusnya. Jari-jari panjang dan kukunya yang hitam tampak mencengkeram erat. "Kalian tahu, aku sudah kesepian sangat lama. Anak-anak yang hilang. Mereka semua temanku. Mereka menemaniku di sini." Tiba-tiba, dari balik bayangan di dinding pondok, muncul silut-silut kecil yang samar. Seolah ada banyak anak-anak yang bersembunyi di sana. Mengintip, mereka tidak bersuara. Hanya bayangan yang bergerak-gerak. Apakah itu arwah anak-anak yang hilang? Ataukah
ilusi yang diciptakan Wewe Gombel. Kalian boleh bawa dia kembali, kata Wewe Gombel, membuat Dimas, Bimo, dan Santi terperanjat. Ada harapan samar yang muncul. Tapi ada harga yang harus dibayar. Wewe Gombel menatap mereka satu persatu. Matanya berhenti pada Dimas. Salah satu di antara kalian harus tinggal menggantikan tempatnya, menjadi temanku selamanya, menemaniku di pondok ini. Sebuah tawaran mengerikan. Tawa anak kecil kembali melengking, semakin nyaring dan diselingi isakan. Siluet-siluet di dinding pondok seolah bergerak lebih cepat, mengelilingi mereka. Aroma melati basi berubah menjadi amis darah yang membuat mual. Siapa di antara kalian yang akan memilih? Wewe Gombel mendesis, senyum lebarnya semakin menakutkan. Atau aku yang akan memilihnya? Mereka bertiga saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Pilihan itu sungguh tidak terpikirkan, mengorbankan salah satu dari mereka demi Risa atau menolak dan membiarkan Risa tetap di bawah kendali Wewe Gombel. Mungkin selamanya. Waktu seolah berhenti. Di satu sisi, ada Risa yang tak berdaya. Di sisi lain, ada harga yang harus dibayar dengan nyawa. Dan Wewe Gombel menunggu dengan mata merah menyala dan senyum penuh kemenangan.